Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian kami, yaitu upaya Gen Z dalam mewujudkan SDGs Poin 8. Saya sendiri, Tehta Arsya Pradipta, dengan nomor mahasiswa 2021-05-10-139, dan rekan saya. Muhammad Alfarin dan Rifki dengan NIM 2021 05102008. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu poin dalam program Sustainable Development Goals atau SDGs. Program ini berisikan 17 masalah utama yang sedang dihadapi oleh dunia. Maka sudah jelas bahwa permasalahan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi adalah permasalahan yang harus diperhatikan. Karena hal ini memiliki dampak bagi sektor-sektor kehidupan manusia di masa ini. Dengan seiring bertumbuhnya populasi masyarakat dunia, permasalahan baru pun mulai muncul. Salah satunya adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup, di mana lapangan pekerjaan yang layak menjadi semakin terbatas. Padahal pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu kunci untuk mengentaskan kemiskinan global. Pekerjaan layak dan pembangunan ekonomi juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Seiring terserapnya tenaga kerja, maka kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi secara tradisional tanpa memedulikan dampaknya kepada alam dan inklusivitas dari pembangunan tersebut. Lalu rumusan masalah yang akan kami presentasikan adalah bagaimana upaya Gen Z dalam mewujudkan SDGs nomor 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk kerangka teorinya sendiri, kami akan menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development untuk mengkaji masalah ini. Konsep pembangunan berkelanjutan berkembang dari pengakuan bahwa pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial tidak boleh terjadi dengan mengorbankan lingkungan dan sumber daya alam. Gagasan bahwa pembangunan terus harus memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lalu argumen yang didapatkan adalah dari rumusan masalah bagaimana upaya Gen Z dalam mewujudkan SDGs nomor 8 di Indonesia secara argumentatif dapat dijawab sebagai berikut. Gen Z di Indonesia memiliki kesadaran dan kepentingan di dalam terwujudnya program SDGs secara keseluruhan dan secara spesifik pada tujuan 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Maka Gen Z akan melakukan berbagai macam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dan metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan desain umum yang berupa penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah melalui literatur review, yang mana data tersebut termasuk dalam golongan data kualitatif. Ringkasnya, karena data yang digunakan diambil dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka tulisan ini menggunakan desain umum penelitian kualitatif. Dilanjutkan pembahasan oleh rekan saya. Terima kasih Mas Tera. Mungkin dari pembahasan ini ya tujuan SDGs poin 8 berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-targetnya meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah atau UMKM, mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan, mempromosikan pariwisata berkelanjutan, serta memperkuat lembaga keuangan. Dan kelompok kami ini mengambil poin ataupun target dari SDGs poin 8-nya ialah target 8.4, yaitu meningkatkan secara progresif hingga 2030 efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-year framework of programs on sustainable consumption and production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah. Dan target 8.5 ialah pada tahun 2030 mencapai pekerjaan tetap dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas.
dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Selanjutnya, Mas. Jadi di poin target 8 ini mengedepankan di bagian lingkungan. Seperti yang ada di foto tersebut ialah usaha thrifting. Itu banyak anak Gen Z atau generasi milenial atau generasi Z membuka perusahaan thrifting ini. Yang pertama ialah untuk mengurangi sampah-sampah yang ada pada baju atau sampah-sampah baju yang tidak terpakai kembali. Yang kedua ialah kerajinan dari barang bekas. Yang seperti kita tahu bahwa barang-barang bekas ataupun sampah-sampah bekas ialah menjadi suatu masalah lingkungan global yang sangat besar. Maka dari itu beberapa Gen Z dan beberapa Gen Z yang ada di desa menciptakan sebuah inovasi baru sampah plastik atau sampah bekas ini menjadi suatu alat yang berguna, mempunyai nilai guna dan bisa diperjualbelikan. Lanjut. Dan target 8.5 ialah pada tahun 2030 mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Jadi dalam poin ini kita perlu garis bawahi dengan adanya pekerja mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, masuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, serta upah yang sama sekali tidak manusiawi yang ada di Indonesia dengan upaya Gen Z dalam hal ini ialah mendemo pemerintah dan menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law uh, tentang upah minimum pendapatan daerah atau upah minimum rakyat UMR. Hasil diskusi. Pada SDGs poin 8 ini juga ada peranan yang sangat vital yang dapat dilakukan oleh generasi Z atau Gen Z. Dikarenakan Gen Z cenderung punya potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan. Hal itu disebabkan oleh Gen Z yang merupakan sekumpulan orang-orang berpotensi tinggi yang haus akan informasi dan pengetahuan. Dari hasil temuan tersebut, betul adanya upaya dari Gen Z untuk mewujudkan program SDGs 8 pada beberapa target yang ingin dicapai seperti target 8.4 dan target 8.5 yang kebanyakan berasal dari kesadaran Gen Z akan pentingnya isu-isu pembangunan berkelanjutan dan pembangunan yang lebih inklusif. Konsekuensi dari hadirnya sebelumnya. Masih lanjut, Mas. Mohon maaf, konsekuensi dari hadirnya program tujuan berkelanjutan SDGs dalam poin 8 ini ialah jika SDGs poin 8 diterapkan akan ada banyak dampak baik yang baik maupun yang mungkin yang akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan pembangunan. Dampak yang didapatkan dengan hadirnya SDGs poin 8 ini memberikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua orang. Maka dari itu, kebijakan ekonomi dan rencana harus berpusat pada peningkatan kesempatan kerja. Pembangunan tidak hanya menghasilkan peluang pekerjaan yang layak, tapi juga peningkatan ekonomi inklusif dan memiliki kemampuan untuk mengurangi kemiskinan. Gen Z juga sangat berperan dalam menyukseskan SDGs poin 8 ini dan memberikan dampak yang sangat besar dalam mewujudkan pekerjaan yang layak dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal itu ditandai dengan keterkaitannya dengan dunia digital, kesadaran sosial dan lingkungan, diversitas dan inklusivitas, elektabilitas dan kreativitas, pendidikan dan karir, serta kesehatan mental dan kesejahteraan. Hal itu disebabkan oleh Gen Z yang merupakan sekumpulan orang-orang berpotensi tinggi yang haus akan informasi dan pengetahuan. Dan dalam konteks poin SDGs 8 ini, eh, seharusnya berperan penting dalam konteks lingkungan hidup. Hal itu ditandai dengan pentingnya pada poin 8 ini untuk mencakup upaya dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta pertumbuhan ekonomi yang tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Hal itu menimbulkan adanya lapangan pekerjaan serta pertumbuhan ekonomi hijau yang lebih ramah lingkungan dan efisien dalam menjaga kestabilan lingkungan global. Maka dari itu, selain diharapkan agar terciptanya banyak lapangan pekerjaan serta pertumbuhan ekonomi yang cepat, maka harus diperhatikan pula dalam dampaknya terhadap lingkungan juga. Dalam konteks SDGs poin 8 ini, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan dapat berdampak pada lingkungan dalam berbagai cara. Misalnya, sektor ekonomi tertentu seperti energi, industri, dan transportasi dapat mempengaruhi lingkungan secara signifikan
dengan dampak negatif maupun positif. Hal itu menimbulkan suatu konsep ekonomi hijau yang dapat mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan apa saja yang didapatkan dari aktivitas ekonomi dan menekankan pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pengembangan ekonomi hijau memungkinkan pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Demikian bagaimana SDGs poin ke-8 ini menjunjung tinggi pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan. Untuk kesimpulannya sendiri, generasi Z yang terdiri dari orang-orang yang lahir antara pertengahan 1990-an dan awal 2010-an memainkan peran penting dalam menerapkan SDGs poin 8 yang berfokus pada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai generasi yang tumbuh dalam era teknologi dan memiliki kesadaran tinggi terhadap masalah sosial dan lingkungan, generasi Z memiliki potensi untuk membentuk transformasi positif dalam dunia pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Gen Z tumbuh dalam era teknologi digital, memiliki kesadaran sosial dan lingkungan, serta memiliki karakteristik yang memungkinkan mereka untuk berperan dalam menciptakan lapangan kerja yang ramah lingkungan dan pengembangan ekonomi hijau. Implementasi poin SDGs 8 akan memiliki dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan dan pembangunan, termasuk lingkungan. Oleh karena itu, peran Gen Z dalam mendukung pencapaian SDGs poin 8 sangatlah penting, dan konsep ekonomi hijau perlu dipertimbangkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Gen Z memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan mereka dapat memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja yang ramah lingkungan, serta dapat memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, serta memperhatikan dampak pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak terhadap lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.